Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aminarti. Saya dari kelas 12 MIPA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas-tugas saya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Judul materi hari ini yang akan saya jelaskan adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Latar belakang. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Namun, ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia, baik dalam agama maupun tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan maupun negeri Arab. Masuknya Islam di Indonesia. Menurut buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Ricu Siddiq dan kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Berita tersebut mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat pemukiman pedagang muslim dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi lebih menunjukkan pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera. Hal menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Haibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Kemudian di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, di Ketapang, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka, 1418 Masehi. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khotib ahli khutbah dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada Masjid Ki Gede di Kota Waringin yang bertuliskan angka tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontaran Bilang. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matoaya, raja keempat dari Talo yang memeluk Islam pada tahun 1603. Diperkirakan Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8. Metode penyebaran Islam di Indonesia. Ada 6 metode
penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah perdagangan, perkawinan, tasyawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. B. Media dalam Islamisasi. 1. Ada perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Media Islamisasi melalui perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. 2. Perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. 3. Tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 4. Pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak Islam masuk ke Nusantara. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilaksanakan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada dua, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. 5. Kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi, seperti sastra, hikayat, babad, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, balik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Sekian materi perkembangan Islam di Indonesia dan metode-metode masuknya Islam di Indonesia yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan dan penuh kekurangan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.